Di dunia olahraga, hampir semua orang kenal sepak bola. Ini adalah olahraga global, permainan rakyat, dan hiburan sejuta umat. Tapi buat gua, dan mungkin juga lo yang suka nonton channel ini, ada satu cabang olahraga lain yang jauh lebih dalam nilainya, yaitu MMA. Tentu fokus gua adalah UFC. Kenapa? Karena UFC bukan cuma soal pertarungan, bukan sekedar pukul-pukulan di atas oktagon, tapi tentang perjuangan hidup. Tentang manusia yang membuktikan bahwa disiplin dan motivasi bisa mengalahkan segalanya. Sementara di sepak bola, kisah semacam itu sangat langka. Terlalu banyak pemain bola yang luar biasa, tapi bukan karena mereka punya mental baja. Mereka hebat karena bakat. Karena sejak kecil sudah dilatih di akademi elit, diberi fasilitas, dan tinggal melangkah di jalan yang sudah disiapkan. Satu-satunya pengecualian mungkin cuma Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo simbol disiplin tapi satu dari ribuan. Cristiano Ronaldo adalah role model sempurna dalam hal motivasi dan disiplin. Ia bukan anak emas dari sistem. Ia adalah anak dari keluarga miskin Madeira, Portugal, yang berangkat ke Akademi Sporting Lisbon tanpa fasilitas mewah. Kerja kerasnya gila-gilaan. Ia adalah orang pertama yang datang ke lapangan dan yang terakhir pulang. Tapi, coba sebutkan siapa lagi pemain sepak bola yang menonjol karena kerja keras seperti itu? Mayoritas dari mereka, bahkan pemain terbaik dunia sekalipun, lahir dari akademi-akademi besar. Lionel Messi diambil Barcelona sejak kecil dan disiapkan jadi bintang. Neymar sudah jadi ikon sejak usia remaja. Mbappe ditempa oleh sistem Prancis yang sangat kuat, bukan karena perjuangan jalanan. Sebaliknya, UFC adalah rumah bagi mereka yang tidak punya jalan lain, yang hidup dari pertarungan, yang bangkit bukan karena bakat, tapi karena tidak ada pilihan selain bertarung. UFC adalah arena orang biasa yang menolak menyerah. Setiap fighter UFC punya cerita, dan bukan sembarang cerita, tapi cerita tentang bagaimana manusia bisa jadi luar biasa, lewat motivasi, disiplin, dan kekuatan tekad. Ambil contoh Charles Oliveira, lahir di favelas Brazil. Dengan keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrim, sejak kecil dia sakit-sakitan. Bahkan dokter pernah bilang kalau dia tidak akan bisa berolahraga. Tapi dia tetap latihan dan tetap percaya diri. Hari ini, rekor submisi terbanyak di sejarah UFC dan mantan juara dunia kelas lightweight. Dan yang luar biasa, dia tetap rendah hati, tidak pernah lupa dari mana dia berasal. Dia bukan mantan kriminal. Dia adalah pejuang yang selamat dari sistem yang tidak adil. Sama seperti dia, banyak fighter UFC yang punya kisah serupa. Seperti Merab Dvalishvili, disiplin tanpa henti. Fighter asal Georgia ini bisa dibilang manusia mesin. Latihannya brutal, konsistensinya ekstrim, bukan karena dia punya bakat luar biasa saja, tapi karena dia berlatih seperti hidupnya bergantung pada itu. Dan mungkin memang benar, karena hidup di Georgia tidak pernah mudah. Merab tahu apa artinya bertarung untuk bertahan hidup. George St. Pierre, filosofi samurai dari Kanada. GSP adalah contoh paling murni dari kesempurnaan hasil kerja keras. Ia bukan fighter paling berbakat di awal, tapi dia belajar semua aspek MMA, seperti gulat, striking, dan BJJ, dan menyatukannya dalam satu sistem yang rapi dan disiplin. Di luar oktagon, dia hidup seperti atlet sejati. GSP tidak hanya menang di atas ring, tapi juga menang sebagai role model sejati. Alexander Volkanovski, dari pekerja bangunan jadi raja featherweight. Dulu Volkanovski adalah fighter bertubuh tambun yang kerja sebagai tukang bangunan. Beratnya hampir 100 kg, tapi dia ingin lebih. Dia ingin jadi fighter terbaik. Dia diet ketat, latihan tanpa henti, dan menurunkan berat badannya ke kelas featherweight. Hasilnya, kini ia salah satu juara paling dominan yang pernah ada di UFC. Francis Ngannou, dari tambang pasir ke singgasana dunia. Lahir di Kamerun, kerja di tambang pasir sejak kecil, merantau ke Eropa sebagai imigran ilegal, tidur di jalanan Perancis. Ia masuk dunia MMA bukan untuk cari ketenaran, tapi untuk selamat dari kemiskinan. Sekarang, dia dikenal sebagai salah satu fighter di kelas heavyweight paling menakutkan di dunia. Bahkan dalam sejarah, Nick Diaz, jalanan Stockton yang mengeraskan jiwa. Nick Diaz dan adiknya Nate Diaz lahir di lingkungan keras Stockton, California. Mereka bukan atlet dari akademi, mereka bukan anak emas. Mereka anak jalanan yang belajar BJJ dan striking sambil bertahan dari lingkungan yang penuh kekerasan
Dan itu membentuk karakter mereka, yaitu keras, jujur, dan pantang menyerah. Khabib Nurmagomedov, disiplin adalah nafas hidup. Khabib adalah simbol dari kontrol diri dan dedikasi. Hidup di pegunungan Dagestan, Khabib tidak pernah terpengaruh gemerlap dunia, tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah berpesta, tidak mencari sensasi, fokus hanya pada keluarga, latihan, dan iman. Hasilnya, rekor 29-0 dan menjadi salah satu juara paling dominan dalam sejarah UFC. Conor McGregor, dari pengangguran ke superstar. Sebelum jadi ikon, Conor adalah pria miskin yang hidup dari tunjangan sosial di Dublin. Tapi dia punya visi, punya mimpi. Dia kerja mati-matian untuk mewujudkannya. Disiplin latihan, kepercayaan diri yang ekstrim, dan fokus mental membawanya jadi bintang UFC pertama yang memegang 2 sabuk sekaligus di 2 divisi. Dustin Poirier, fighter favorit gua. Kalau ada satu fighter yang mewakili semangat kerja keras, itu adalah Dustin Poirier. Bukan fighter flashy, bukan atlet dari akademi ternama, tapi dia naik perlahan, melalui pertarungan berdarah, mengalahkan nama-nama besar seperti Justin Gaethje, Conor McGregor, Michael Chandler, dan Anthony Pettis. Walaupun belum pernah menjadi juara yang tak terbantahkan, resumnya penuh darah, keringat, dan pengorbanan. Dia adalah lambang dari orang biasa yang melampaui batasnya. Khamzat Chimaev, mental baja dari 2 dunia. Lahir di Ceknya, dibesarkan di Swedia, hidup dengan mental tempur. Ketika COVID menyerangnya sampai berdarah saat batuk, dia tetap latihan, hampir pensiun, tapi dia bangkit. Dan hingga hari ini, dia belum pernah kalah di UFC. Bukan karena dia tidak terkalahkan, tapi karena dia tidak pernah ragu. Brandon Moreno, si underdog yang kembali lagi dan lagi. Dari tubuh kecil dan wajah ramah, siapa sangka Brandon Moreno adalah fighter yang nyali besar. Ia pernah dikeluarkan dari UFC, tapi dia tidak menyerah. Dia kembali dan bukan cuma kembali, dia jadi juara kelas flyweight di UFC. Leon Edwards, from the mouth to the belt. Look at me now. Kata-kata itu jadi viral ketika Leon Edwards menang KO atas Kamaru Usman. Lahir dari keluarga miskin di Jamaika, pindah ke Inggris tanpa apa-apa, bahkan dari keluarga gangster. Dan kini ia menjadi juara di UFC, dan membuktikan bahwa konsistensi akan selalu menang di akhir. Yoel Romero, lahir tua, mati muda. Romero bukan hanya atlet, dia adalah simbol dedikasi tubuh dan pikiran. Sudah masuk usia 40-an, tapi tetap bertarung di level tertinggi. Dietnya, latihannya, semangat juangnya tidak kalah dari anak muda. Walaupun belum pernah meraih sabuk juara UFC, dia adalah contoh hidup bahwa umur bukan alasan untuk berhenti. UFC tempat di mana manusia diuji dan dibentuk, di mana pemain bisa kalah hari itu, lalu tetap masuk tim minggu depan. Di UFC, setiap pertarungan bisa jadi pertarungan terakhir. Tidak ada ruang untuk malas, tidak ada waktu untuk berleha-leha. Hidup para fighter UFC digerakkan oleh rutinitas disiplin yang ketat. Itulah mengapa banyak dari mereka jadi role models alami. Mereka tidak dibuat-buat, mereka bukan hasil skrip drama. Mereka adalah manusia nyata dalam cerita nyata. Sepak bola adalah hiburan, tapi kurang inspirasi. Sepak bola memang indah, tapi terlalu banyak pemain sepak bola yang jadi idola karena gaya, bukan karena isi. Karena dribble, bukan dedikasi. Karena follower, bukan filosofi. Sementara fighter UFC dari gym kecil, dari ruang sempit, dari masa lalu kelam, mereka naik tanpa jalan pintas. Dan itu sebabnya gue lebih suka UFC. Gue bukan sedang membanding-bandingkan siapa yang lebih populer, tapi kalau bicara siapa yang lebih layak dijadikan panutan, UFC adalah pabriknya role models. Manusia-manusia biasa yang bikin kita percaya, selama kita disiplin, fokus, dan tidak menyerah, maka segala sesuatu mungkin terjadi. Dan itulah kenapa gue cinta UFC. Saat anak muda bertanya, siapa yang harus saya jadikan panutan? Saya tidak akan menunjuk pesepak bola dengan 10 koleksi Lamborghini. Saya akan menunjuk Alexander Volkanovski yang dulu bekerja sebagai pekerja konstruksi sampai naik berat badan hingga 97 kg, lalu berubah jadi juara dunia kelas featherweight karena latihan non-stop dan diet ketat. Atau Merab Dvalishvili yang bertarung dengan semangat seperti prajurit Sparta dan selalu menyuarakan kerja keras dalam setiap wawancara. Karena pada akhirnya UFC bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling tidak mudah menyerah.